Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, nama panjangnya Indonesia Fitri. Dulu SMA 3 Malang, angkatan 2017, lulusan 2017, jurusan IPS. Dan setelah lulus dari SMA 3, kemudian masuk ke akuntansi UI dari jalur SBMPTN. Gitu. Nah, sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya adalah bekerja menjadi manajemen trainee untuk finance di Unilever gitu. Oke, nah jadi kalau pertanyaannya adalah kalau kuliah di UI itu prospek masing-masing jurusan tuh ada apa aja gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan spesifik di Fakultas Ekonomi Bisnis, kita kan ada 3 jurusan. Akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, ada 4, dan juga ekonomi Islam gitu. Nah, kalau untuk akuntansi sendiri, prospek kerjanya sebenarnya ini ya, cukup jelas gitu. Yang pertama, misalkan auditor, kemudian jadi konsultan pajak, kemudian bisa juga manajemen konsultan, manajemen trainee juga bisa gitu kalau di akuntansi. Kalau di manajemen sebenarnya lebih luas lagi gitu. Karena kalau dilihat manajemen itu kan masih ada beberapa sub jurusan lagi gitu. Ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM atau HR gitu ya biasanya. Dan juga ada marketing. Biasanya kalau lulusan manajemen itu mostly either masuk ke ini jadi anak marketing, untuk yang marketing. Terus kalau misalkan untuk yang manajemen keuangan itu biasanya mereka paling masuk ke ini sih, investment banking, kalau enggak venture capital. Dan biasanya juga ada yang daftar ke ini ya, ODP atau manajemen trainingnya perbankan itu juga banyak. Terus ada juga yang bisa masuk startup gitu. Nah, kalau ilmu ekonomi, setahu saya itu paling masuk ke ini sih, kayak pemerintahan gitu. Ada yang kayak daftar BI gitu. Ada juga yang melanjutkan studi S2 dan banyak lagi. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan kita bikin kesimpulan secara Fakultas Ekonomi Bisnis secara keseluruhan gitu ya, banyak banget prospek pekerjaan yang sebenarnya itu gak mengharuskan kamu tuh dari jurusan apa, tapi sebenarnya kayak regardless jurusannya apa itu bisa masuk gitu. Contohnya apa, misalkan kayak kerja di startup gitu. Di startup jadi apa, misalkan jadi business development, kemudian kalau nggak jadi product manager, kemudian kayak research team kayak gitu. Itu sebenarnya cukup open gitu jurusannya, karena kalau saya lihat tuh sekarang trennya bukan kayak kamu dari jurusan apa, tapi lebih ke skill dan experience apa yang kamu punya kayak gitu. Nah, itu sama juga kayak misalkan manajemen training gitu ya, yang sekarang lagi booming, baik itu untuk perusahaan swasta maupun BUMN. Itu juga biasanya jurusannya gak tertutup gitu. Jadi selama skill set dan experience yang didapat itu match, dan waktu proses seleksi pekerjaannya kita bisa give our best, itu insya Allah ya lulus-lulus aja gitu. Gitu sih. Jadi sekarang tuh udah nggak yang kayak terkotak-kotak banget jurusan ini pasti kerjanya ini tuh, enggak gitu. Malah sekarang tuh kalau saya ngeliat di trennya teman-teman saya itu bener-bener kayak udah beraneka ragam gitu. Nah, kalau soshum itu mungkin yang sepengetahuan saya berarti kalau konteksnya ke fakultas tuh paling kayak FISIP gitu ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada FIB juga kayaknya, Fakultas Ilmu dan Budaya. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin 2 itu dulu kali ya yang paling banyak dan paling besar gitu. Nah, kalau FISIP itu kan sebenarnya ada beberapa jurusan. Ada Ilkom, ada ilmu politik, ada kriminologi, ada sosiologi, sama ada hubungan internasional. Oh, kemudian kalau FIB itu biasanya ada sastra, dan ada apa lagi, antropologi kayaknya. Oh, terus ada FH, Fakultas Hukum gitu. Nah, kalau kayak HI gitu,
uh, setahu saya tuh teman-teman saya yang di HI ada juga yang masuk kayak consulting firm gitu. Nah, consulting firm kemudian ada juga yang masuk kayak apa namanya, sejenis perusahaan consulting tapi spesifik untuk perihal perpolitikan tuh juga ada gitu. Terus mungkin yang paling banyak juga yang di aim sama teman-teman HI itu misalkan jadi diplomat gitu ya. Gitu. Terus kayak apa namanya? Contohnya yang kakak kelas kita itu ada juga yang lulusan HI dia lanjut S2 gitu. Nah, sebenarnya balik lagi gitu ya ke apa namanya? Yang tadi saya sempat jelasin sebelumnya. Sekarang tuh banyak tipe-tipe pekerjaan yang requirement-nya itu nggak se-straightforward itu. Jadi kayak kamu harus lulusan misalkan sosiologi gitu. Jadi banyak banget peluang di luar sana yang kayak membebaskan jurusannya gitu. Tapi ya itu tadi kalau misalkan pengennya spesifik ya itu tadi ya misalkan HI, ya mungkin diplomat, konsultan, baik itu konsultan manajemen konsultan maupun konsultan tentang hubungan internasional dan perpolitikan. Terus kayak sosiologi sih kebetulan belum punya teman di sosiologi gitu ya, jadi nggak banyak pengetahuan dari sana. Kalau ilkom itu ada juga teman semanti lulusan 2017 itu dia sekarang kerja di agensi gitu, jadi pekerjaannya kayak apa namanya, ngurusin brandingnya produk-produk gitu. Nah itu biasanya kerja di agensi atau bisa juga kalau anak ilkom itu kerjanya dari sisi marketing company gitu. Jadi kayak ada dua sisi, yang satu jadi agensi yang memberikan jasa branding, yang kedua ada yang jadi marketing dari brand itu sendiri kayak gitu. Nah itu hampir mirip tuh kalau yang itu prospek kerjanya sama anak FEB jurusan manajemen pemasaran atau marketing gitu. Nah itu untuk FISIP. Kemudian ilpol sih jujur belum punya teman ilpol maupun kriminologi, jadi belum banyak pengetahuan di area tersebut. Kalau FIB, FIB juga kebetulan belum punya teman yang ada di sana, jadi kurang tahu gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari univ lain gitu, ada teman aku di FIB univ lain itu dia sekarang jadi content writer gitu. Jadi kayak kerja sebelumnya kayak kerja di perusahaan yang memang fokusnya di content writing, kemudian sekarang udah pindah jadi content writernya suatu brand gitu. Itu juga bisa kalau di sastra, karena kan emang kalau di sastra sepertinya ya yang diasah itu adalah kayak kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bahasa gitu, salah satunya adalah content writing itu. Terus untuk FH, kalau FH sangat jelas lah ya, either masuk ke lawyer, jadi lawyer di law firm, atau kalau enggak lanjut S2 gitu. Nah tapi kalau aku lihat sekarang itu apa namanya, law firm khususnya di Jakarta itu kayak kesempatannya semakin besar gitu, karena kayaknya nggak tahu ya, mungkin makin banyak kasus di Indonesia atau gimana, tapi kayak banyak banget yang masuk ke law firm gitu. Nah tapi nggak cuma law firm ya, kalau anak hukum tuh bisa juga masuk ke perusahaan biasa tapi bagian legalnya itu juga bisa. Terus selain itu mungkin prospek selanjutnya adalah S2 sih, S2 hukum. Especially buat yang tertarik menjadi notaris ya, itu biasanya masuk S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, di nama panjangnya Indonesia Fitri. Dulu SMA 3 Malang, angkatan 2017, lulusan 2017, jurusan IPS. Dan setelah lulus dari SMA 3, kemudian masuk ke akuntansi UI dari jalur SBMPTN. Gitu. Nah sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya adalah bekerja menjadi manajemen trainee untuk finance di Unilever gitu. Oke, nah jadi kalau pertanyaannya adalah kalau kuliah di UI itu prospek masing-masing jurusan tuh ada apa aja gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan spesifik di Fakultas Ekonomi Bisnis, kita kan ada 3 jurusan. Akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, ada 4, dan juga ekonomi Islam gitu. Nah, kalau untuk akuntansi sendiri, prospek kerjanya sebenarnya ini ya, apa namanya, cukup jelas gitu. Yang pertama, misalkan auditor, kemudian jadi konsultan pajak,
kemudian bisa juga manajemen konsultan, manajemen training juga bisa gitu kalau di akuntansi. Kalau di manajemen sebenarnya lebih luas lagi gitu. Karena kalau dilihat manajemen itu kan masih ada beberapa sub jurusan lagi gitu. Ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM atau HR gitu ya biasanya. Dan juga ada marketing. Biasanya kalau lulusan manajemen itu mostly either masuk ke ini jadi anak marketing untuk yang marketing, terus kalau misalkan untuk yang manajemen keuangan itu biasanya mereka paling masuk ke ini sih investment banking, kalau enggak venture capital, dan biasanya juga ada yang daftar ke ini ya ODP atau manajemen trainingnya perbankan itu juga banyak. Terus ada juga yang bisa masuk startup gitu. Nah kalau ilmu ekonomi setahu saya itu paling masuk ke ini sih kayak pemerintahan gitu. Ada yang kayak daftar BI gitu. Ada juga yang apa namanya melanjutkan studi S2 dan banyak lagi. Nah tapi sebenarnya kalau misalkan kita bikin kesimpulan secara Fakultas Ekonomi Bisnis secara keseluruhan gitu ya, banyak banget prospek pekerjaan yang sebenarnya itu gak mengharuskan kamu tuh dari jurusan apa, tapi sebenarnya kayak regardless jurusannya apa itu bisa masuk gitu. Contohnya apa, misalkan kayak kerja di startup gitu. Di startup jadi apa, misalkan jadi business development, kemudian kalau nggak jadi product manager, kemudian kayak apa namanya research team kayak gitu. Itu sebenarnya cukup open gitu jurusannya, karena kalau saya lihat tuh sekarang trennya bukan kayak kamu dari jurusan apa, tapi lebih ke skill dan experience apa yang kamu punya kayak gitu. Nah itu sama juga kayak misalkan manajemen training gitu ya yang sekarang lagi booming, baik itu untuk perusahaan swasta maupun BUMN. Itu juga biasanya jurusannya gak tertutup gitu. Jadi selama skill set dan experience yang didapat itu match, dan waktu proses seleksi pekerjaannya kita bisa give our best, itu insya Allah ya lulus-lulus aja gitu. Gitu sih. Jadi sekarang tuh udah nggak yang kayak terkotak-kotak banget jurusan ini pasti kerjanya ini tuh, enggak gitu. Malah sekarang tuh kalau saya ngeliat di trennya teman-teman saya itu bener-bener kayak udah beraneka ragam gitu. Nah kalau soshum itu mungkin yang sepengetahuan saya berarti kalau konteksnya ke fakultas tuh paling kayak FISIP gitu ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada FIB juga kayaknya, Fakultas Ilmu dan Budaya. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin dua itu dulu kali ya yang paling banyak dan paling besar gitu. Nah kalau FISIP itu kan sebenarnya ada beberapa jurusan, ada Ilkom, ada ilmu politik, ada kriminologi, ada sosiologi, sama ada hubungan internasional. Oh kemudian kalau FIB itu biasanya ada sastra, dan ada apa lagi, antropologi kayaknya. Oh terus ada FH, Fakultas Hukum gitu. Nah kalau kayak HI gitu, setahu saya tuh teman-teman saya yang di HI ada juga yang masuk kayak consulting firm gitu. Nah consulting firm, kemudian ada juga yang masuk kayak apa namanya sejenis perusahaan consulting tapi spesifik untuk perihal perpolitikan tuh juga ada gitu. Terus mungkin yang paling banyak juga yang di aim sama teman-teman HI itu bisa misalkan jadi diplomat gitu ya gitu. Terus kayak apa namanya, contohnya yang kakak kelas kita itu ada juga yang lulusan HI dia lanjut S2 gitu. Nah sebenarnya balik lagi gitu ya ke apa namanya yang tadi saya sempat jelasin sebelumnya. Sekarang tuh banyak tipe-tipe pekerjaan yang requirement-nya itu gak se-straightforward itu. Jadi kayak kamu harus lulusan misalkan sosiologi gitu. Jadi banyak banget peluang di luar sana yang kayak membebaskan jurusannya gitu. Tapi ya itu tadi kalau misalkan pengennya spesifik ya itu tadi ya misalkan HI, ya mungkin diplomat,
baik itu konsultan, manajemen konsultan maupun konsultan tentang hubungan internasional dan perpolitikan. Terus kayak sosiologi sih, kebetulan belum punya teman di sosiologi gitu ya, jadi nggak banyak pengetahuan dari sana. Kalau Ilkom itu ada juga teman semanti, lulusan 2017, itu dia sekarang kerja di agensi gitu. Jadi pekerjaannya kayak ngurusin brandingnya produk-produk gitu. Nah itu biasanya kerja di agensi, atau bisa juga kalau anak Ilkom itu kerjanya dari sisi marketing company gitu. Jadi kayak ada dua sisi, yang satu jadi agensi yang memberikan jasa branding, yang kedua ada yang jadi marketing dari brand itu sendiri kayak gitu. Nah itu hampir mirip tuh kalau yang itu, prospek kerjanya sama anak FEB jurusan manajemen pemasaran atau marketing gitu. Nah itu untuk FISIP. Kemudian Ilpol sih jujur belum punya teman Ilpol maupun kriminologi, jadi belum banyak pengetahuan di area tersebut. Kalau FIB, FIB juga kebetulan belum punya teman yang ada di sana, jadi kurang tahu gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari univ lain gitu, ada teman aku di FIB univ lain itu dia sekarang jadi content writer gitu. Jadi kayak kerja sebelumnya kayak kerja di perusahaan yang memang fokusnya di content writing, kemudian sekarang udah pindah jadi content writernya suatu brand gitu. Itu juga bisa kalau di sastra, karena kan emang kalau di sastra sepertinya ya yang diasah itu adalah kayak kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bahasa gitu. Salah satunya adalah content writing itu. Terus untuk FH, kalau FH sangat jelas lah ya, either masuk ke lawyer, jadi lawyer di law firm, atau kalau enggak lanjut S2 gitu. Nah tapi kalau aku lihat sekarang itu law firm khususnya di Jakarta itu kayak kesempatannya semakin besar gitu, karena kayaknya nggak tahu ya, mungkin makin banyak kasus di Indonesia atau gimana, tapi kayak banyak banget yang masuk ke law firm gitu. Nah tapi nggak cuma law firm ya, kalau anak hukum tuh bisa juga masuk ke perusahaan biasa tapi bagian legalnya itu juga bisa. Terus selain itu mungkin prospek selanjutnya adalah S2 sih, S2 hukum. Especially buat yang tertarik menjadi notaris ya. Itu biasanya masuk S2.